inilah yang saya sayangkan dari sikap beliau yang saya sampaikan tadi. Saya menggugat kenegarawanan beliau. Tetapi saya sedikit banyak mengerti langkah-langkah Pak Jokowi ini dalam hal berpolitik. Saya memang membaca bahwa ini ada sesuatu yang tidak mau ditembakkan secara keseluruhan oleh Pak Jokowi, karena permainan ini tidak akan selesai sampai di sini. Ini akan memanjang karena saya perhatikan ini akan menjadi isu yang akan diseret-seret dalam politik, apalagi Pak Jokowi dan Mas Gibran masih punya masa depan politik yang panjang di tahun 2029. Kalau saya perhatikan ini kunciannya di situ. Ini akan ada yang membawa masalah ini terus sampai ke 2029. Karena kita sekarang ini juga sudah sibuk soal 2029. Nah, apa hubungannya Kakak? Ya. Apa hubungannya antara situasi ini dengan 2029 apa? Gibran ini seorang wakil presiden saat ini. Oke. Beliau punya peluang untuk mencalonkan diri menjadi presiden 2029. Ada ruang untuk itu. Ada ruang untuk itu, sangat terbuka. Bahkan magnet kesukaan publik terhadap Pak Jokowi masih tinggi. Berbeda dengan Gibran. Tetapi orang cenderung akan ke Gibran karena Pak Jokowi. Nah, kalau Pak Jokowi yang dijadikan target untuk tanda kutip dirusak, maka karir politik Gibran itu akan selesai. Jadi saya lihat ada motif di sini untuk menghabisi karir Gibran, bukan menghabisi Jokowi. Sampai di situ. Saya melihatnya di situ. Analisa saya. Ya. Panjang ceritanya kalau kayak gini gitu ya. Kakak Irma, saya mau tanya dulu pertanyaan yang sama. Apa kira-kira yang ada di benak Pak Jokowi hingga kemudian tampak ya seperti tadi nyimpen, kan enggak apa-apa dikeluarin aja, apa masalahnya? Jadi begini, Pak Jokowi itu kan presiden, orang nomor 1 loh. Ya. Kemudian dia sudah menyerahkan, sama kayak kita Bar, waktu kita mau jadi caleg, kita kan menyerahkan ijazah yang sudah dilegalisir, sama beliau. Beliau mengatakan itu ke saya. Terus apa lagi? Ngapain saya harus liatin gitu loh? Kayaknya kok saya nggak mau juga kemudian diperintah mereka untuk membuktikan itu. Ya yang harus membuktikan itu yang mendalilkan kata dia. Yang harus membuktikan itu adalah KPU, Bawaslu, UGM, dia bilang. Kenapa harus saya? Toh saya sudah melaksanakan hak saya, tugas saya, kewajiban saya kepada institusi yang berwenang untuk itu, gitu loh Bar. Kalau menurut saya kalau saya jadi dia juga nggak mau diperintah-perintah begitu, karena nggak benar juga. Iya. Nah, satu yang ingin saya sampaikan satu lagi Bar. Contoh kayak misalnya Pak Roy Suryo nih ya, yang mengatakan bahwa sebagai seorang pakar telematika misalnya, dia melihat huruf dan lain sebagainya, yang mohon maaf gitu. Dia boleh mengatakan bahwa dia ahli. Tapi siapa juga yang boleh juga mengatakan bahwa dia bukan ahli? Karena secara disiplin ilmu dia tidak punya keahlian untuk disebut pakar telematika. Kan seperti itu. Tapi saya nggak tahu kenapa beliau terus menerus ini ya ikut-ikutan untuk di dalam hal-hal yang berkaitan dengan telematika. Nah, kalau kemudian masyarakat, saya juga punya TikTok kebetulan banyak sekali ya. Ini saya punya follower juga banyak gitu ya, yang mempertanyakan ngapain sih dia kok kayaknya ribut banget, bising banget sih soal ijazah Pak Jokowi ini gitu. Itu juga menjadi pertanyaan masyarakat terhadap beliau. Dan kalau masyarakat kemudian mengatakan kepada beliau juga bahwa dia adalah ahli telematika palsu misalnya, kan juga dia nggak boleh ribut juga gitu. Nah, jadi menurut saya Bar, hari ini yang harus kita bicarakan di meja Akbar Faisal Unsensor ini, bagaimana Indonesia ini ke depan ya di krisis ekonomi global yang sangat mengkhawatirkan ini bisa menuju Indonesia emas. Itu yang saya maksud. Kenapa sampai saya ngangkat ini dan tidak lagi pakai isu ini untuk itu, tapi kan ada pintu masuknya. Saya terus terang mengapresiasi Ferdinand ya. Ya, oke, Kak Irma. Saya tetap sini tadi. Oke, dia tidak mau diperintah-perintah oleh orang, oke lah. Oke kan, wajar lah. Saya juga kalau ditekan-tekan kayak gitu, kok norak amat kira-kira gitu ya. Tapi kan realitasnya ini sudah membuat banyak pihak tidak nyaman nih. Ya. Dibuka saja. Apa sorry. Anda juga menurut saya salah. Banyak pihak yang mana? Kalau menurut saya nggak banyak pihak, hanya 1-2 pihak.
Apapun, jangan jumlah. Begini, Bang. Jangan jumlah, tapi apapun namanya Enggak. ada yang telah mulai Iya menggugat boleh, itu. mereka punya hak. Oke. Nggak boleh juga kita bilang mereka nggak boleh. Mereka punya hak untuk melakukan itu gitu. Saya nggak pernah mengatakan bahwa mereka nggak punya. Boleh dong mereka mempertanyakan itu. Kemudian mereka melakukan demonstrasi dan itu hak Oke. warga negara. Itu diatur oleh undang-undang gitu. Tetapi yang ingin saya sampaikan hari ini ketika Akbar tadi bicara soal bagaimana negeri ini ya ke depan. Kenapa harus bicara yang remeh-temeh seperti ini masih terus-terusan dilakukan gitu kan? Maka saya ingin mengatakan hari ini ya seperti yang Akbar bilang tadi. Kalau asli kenapa? Ya itu dia. Kalau palsu pun mau jadi apa kan itu? Ya. Makanya saya mencoba menggiring pembicaraan kita ini kepada sesuatu yang kemudian kita bisa ambil saripatinya. Saya masih sama Kakak Irma nih. Seperti pada bagian sebelumnya tadi saya katakan, ini tampaknya adalah gambaran penyikapan alam bawah sadar sebagian kelompok masyarakat kita, berapapun jumlahnya, bahwa mereka marah sama Pak Jokowi pada periode pemerintahannya. Betul. Dan kemudian dia melihat ini ada pintu yang mampu mereka suarakan. Ada pintu yang mampu mereka suarakan. Kalau pintu-pintu lain yang sifatnya agak rumit, katakanlah misalnya menggugat mekanisme pembiayaan IKN kan sudah ada juga yang menyuarakannya. Nah pada level tertentu ini ada pintu yang tampaknya itu bisa dibawa ke alam bawah sadar masyarakat bahwa ada orang yang pernah kita berikan kewenangan dan kepercayaan ternyata seperti ini. Itu yang saya maksud. Oh ini ternyata mungkin gambaran dari kemarahan itu. Soal apakah relevan atau tidak ya kita bicarakan. Kalau begitu seperti apa Kak Irma? Ya menurut saya kalau kita bicara rakyat ya. Rakyat Indonesia ini kan hampir 300 juta. Kalau misalnya yang mempertanyakan itu hanya 1-2%, menurut saya relevan nggak sih untuk diperdebatkan? Sementara yang lain percaya bahwa ijazah itu asli misalnya seperti itu. Nah, kan, untuk apa juga kita bicara itu? Tapi saya juga ingin mengatakan bahwa masyarakat punya hak. Yang sekarang ini demo, yang sekarang ini menuntut juga silakan saja. Toh mereka juga punya hak. Pak Jokowi juga punya hak jawab. Saya pernah tanya begini, Bar. Terus terang saya pernah kira-kira 2 bulan lalu lah ya, saya ketemu sama Pak Jokowi. Karena saya mampir ke Solo, ketika itu saya lagi ada acara di Solo. Saya pengen lihat karena ada orang yang mengatakan bahwa seolah-olah yang datang ke sana itu kan seperti didramatisir. Ya, seolah-olah di apa namanya ada penggiringan gitu ya, di setting gitu. Saya pengen lihat, Bang. Saya diam-diam pertamanya datang, saya lihat. Ternyata enggak. Memang saya ngobrol dengan mereka itu. Yang datang ke sana ya? Iya. Datang ke sana saya ngobrol. Ada yang dari Sulawesi, ada yang dari apa namanya dari Kalimantan, ada yang dari bahkan ada yang dari Madiun, dari segala macam. Gitu. Mau datang mau foto. Nah, kemudian saya mampir karena saya udah sampai di sana, saya ngomong sama sama apa nama asistennya, saya boleh nggak kira-kira ya ketemu Pak Jokowi gitu. Nah, kemudian saya tunggu, ternyata boleh. Gitu. Oh, Mbak Irma, silakan Mbak. Ini Bapak mumpung ada waktu, saya datang. Nah, saya juga tanya juga soal Gibran loh, ini Ferdinand. Saya bilang, ini menurut Bapak bagaimana pendapat Bapak terkait masalah misalnya lapor Pak kemarin itu, saya tanya gitu. Terus Pak Jokowi jawab, saya itu sudah menyerahkan Gibran itu kepada Indonesia, menyerahkan Gibran itu kepada Pak Prabowo, kepada partai-partai politik untuk dibina. Saya bahkan mengatakan kepada Gibran, ojo kemajon. Apa maksudnya? Jangan maju. Ya, kamu itu hanya di belakang Pak Prabowo. Jadi kamu itu hanya orang yang menjalankan perintah Pak Prabowo. Kalau orang Jawa bilang ojo kemajon, itu yang disampaikan beliau kepada saya loh.